Aman. Sebelum ritual kunyit dimulai, seorang pembawa pesan datang membawa kabar tentang perampok Samarsing. Raja menjadi marah dan langsung pergi dari sana. Kemana dia pergi? Raja Ganggadarau pergi untuk menghabisi perampok Samarsing. Tidak. Jangan pernah menyuruh Motibai untuk pergi. Tunjukkan hormatmu kepadanya. Tuan, dia yang biasa memberi informasi tentang raja. Lalu kenapa? Jangan pernah lupa, Richard. Mereka sangat berharga untuk kita. Sekarang kita berkuasa karena orang-orang yang kelaparan dan orang-orang dibutakan oleh cinta. Dan besok, kau akan lihat. Rencana yang aku mainkan, kita akan bunuh 2 burung dengan 1 batu. Ganggadarau pasti akan menghabisi Samarsing. Tapi kita akan melindunginya. Apa? Tentu saja. Target kita adalah Ganggadarau. Tuan, apa yang Anda katakan? Kolonel Slimon dari Alfat? Dalam 1 atau mungkin 2 bulan lagi akan memberinya hak penuh sebagai raja. Richard, apa yang akan terjadi kalau raja tewas di tangan perampok? Apa yang bisa kita lakukan? Yang mulia, silakan duduk. Silakan duduk, Yang mulia. Beri kesempatan pada kakakmu untuk memakaikan kunyit. Dengar, Yang mulia. Kunyit yang dibawa dari istanamu telah dipakaikan di tanganku. Coba lihat ini. Kamano? Dengar, Kamano, aku mau memakaikan kepada raja sisa kunyit yang sudah dipakaikan kepadamu. Dan aku tidak bisa memakaikan kunyit di mangkuk itu. Raja berdiri dan langsung pergi. Bagaimana, Motibai? Apa kau lihat itu? Jadi jangan coba-coba untuk melawan takdir. Baiklah, aku tidak akan. Tapi coba pikirkan, takdir macam apa yang akan dialami oleh penolongmu. Raja Ganggadarau tidak akan memberikan apapun. Dan kau tidak bisa melakukan apa-apa. Dengar baik-baik. Tidak ada yang boleh menembak tanpa perintah. Tuan, Samarsing dalam pandangan saya. Tidak. Bukan Samarsing. Tunggu sampai Ganggadarau datang. Dia target kita. Dan Samarsing kita bereskan sesudahnya. Dewi, tolong singkirkan penghalang yang ada di jalan adikku. Yang mulia, Diam kau! Jangan sebut namaku dengan mulutmu yang kotor itu. Yang mulia, aku datang kemari untuk membawa korban bagi Dewi. Korban itu akan diberikan. Tapi bukan dalam bentuk itu. Kau adalah korbannya. Yang mulia, aku seorang Rajput. Dan seorang Rajput tidak pernah meninggalkan pemujaannya sebelum selesai.
Yang mulia, tidak seorang pun bisa membuka penutup wajah ini selama Samarsing masih membawa pedangnya. Pedangku yang akan memutuskannya. Baiklah Yang Mulia, kunyit sudah dipakaikan kepadamu. Ayolah, sekarang bersiap-siap. Ritualnya sudah selesai. Kita harus melakukan pemujaan. Ayo, kita harus segera pergi dari sini. Ayo, Prachi, cepat. Aku mendapat banyak keluhan tentang perbuatan jahatmu. Seorang satria tidak menyerang diam-diam orang yang lemah dan juga orang yang tidak berdaya. Jika kau menyebut dirimu adalah ksatria, hadapi aku. Nanti kau akan tahu apa itu ksatria sejati. Maafkan aku Yang Mulia. Tanpa sadar aku sudah berbuat banyak dosa. Tapi aku terikat oleh sumpah kepada seseorang. Itulah sebabnya sekarang aku bertobat Yang Mulia. Tidak, Samarsing. Kau ini adalah seorang pengecut. Kau seharusnya dihukum. Aku tahu itu. Samarsing yang malang itu tidak akan menyerang. Cepat tangkap dia. Dengarkan aku baik-baik. Masuklah ke dalam kerumunan massa. Dan dari sana kau serang Gangadhar Rao setelah aku memberi tanda. Lalu Samarsing, Biar nanti aku yang mengurusnya. Kau tunggu tanda dariku. siapa? Pergilah bersamanya. Cepat! Silahkan Yang Mulia. Semua persiapan untuk acara mandi sudah beres. Baiklah Mutibai, sampai di sini kau sudah menyelesaikan tugasmu. Itu sebabnya kau tidak dibutuhkan lagi. Tapi Yang Mulia, kau sudah menganggap pelayan ini seperti kakakmu sendiri. Karena itu aku juga harus memenuhi kewajibanku kepada adikku. Kasih, Ya, sekarang aku tidak mau ada siapapun di sini. Selain kalian dan Prachi. seperti yang Anda inginkan Yang Mulia. Anda dilarang masuk. Jadi sebaiknya Anda tunggu saja di luar. Dia punya banyak kesempatan, tapi dia tidak menyerangku. Kau sudah mencoba membunuh calon ratuku Samarsing, Manika-Nika. Itu adalah sebuah kesalahan Yang Mulia. Ini bukan kesalahan, tapi sebuah kejahatan. Kau harus dihukum untuk perbuatanmu itu. Dan tidak hanya itu, kau juga sudah berani mencoba merusak nama baik calon ratuku Manika-Nika. Kau juga telah berani melepaskan pelayan yang tertangkap itu. Yang Mulia, itu bukanlah kesalahanku. Aku hanya melakukan kewajibanku. Kau bilang pada semua orang bertahun-tahun, kau merampok dan menjara. Apakah itu sebuah kebaikan, Samarsing? Kalau berani, serang aku! Serang aku, perampok kotor. Aku seorang Rajput. Aku sudah berjanji kepada seseorang. Meskipun harus mati, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Kau sudah berjanji kepada siapa? Janji apa yang kau katakan? Janji macam apa yang sudah membuatmu tidak menyerang musuhmu ini? Kewajiban seorang Rajput hanyalah menyerang musuh-musuhmu Yang Mulia. Itu berarti
Aku bukan musuhmu, Samarsing. Bukan, Yang Mulia. Lalu kenapa kau mencoba membunuh calon istriku, Samarsing? Aku sudah mengatakannya tadi. Itu sebuah kesalahan. Lalu kenapa kau melepaskan pelayan yang sudah tertangkap? Karena itu adalah kewajibanku, Yang Mulia. Kalau begitu hadapilah raja yang sedang menjalankan tugasnya ini. Yang Mulia, tolong. Lepaskan dia. Biar kami yang mengurusnya. Aku bersumpah akan menghabisinya karena dia telah berani melawanku. Jangan khawatir, Yang Mulia. Biar kami yang nanti menghukumnya. Supaya dia tidak akan pernah bisa mengulangi kejahatannya lagi. Tidak, Tuan Fraser. Aku tidak akan pernah mengampuni dia. Yang Mulia, aku tidak memintamu untuk mengampuninya. Hanya saja dia tidak sebanding denganmu. Biar kami yang memberinya pelajaran. Tidak. Aku sendiri yang akan menghukumnya. Baik, Yang Mulia. Lepaskan dia. Hei, mau kemana kau terburu-buru seperti itu? Jangan ganggu aku, biarkan aku masuk, cuma sebentar. Yang Mulia, telah terjadi musibah. Pelan-pelan saja bicaranya. Atas perintahmu, kami berdua pergi ke kuil. Dan di sana, kami melihat orang-orang Inggris telah membuat rencana jahat pada Raja dan Samarsing. Tidak. Manikarnika tidak akan diam saja. Dia pasti merencanakan sesuatu. Itu artinya aku tidak boleh pergi dari tempat ini. Sekarang tidak seorang pun yang bisa melarangku pergi. Aku pasti akan pergi. Jangan, Kak Mano. Bagaimana kalau Paman sampai tahu? Praci, orang yang kuanggap sebagai kakakku sendiri, sedang bersama dengan raja. Suamiku juga dalam bahaya. Aku tidak akan tinggal diam saja. Yang Mulia, Moti masih saja berdiri di balik tirai. Kau mencari apa? Tidak ada, aku hanya mencari anting-antingku yang jatuh. Kau tidak boleh masuk ke dalam. Tapi kenapa? Ini perintah Kak Mano. Salah. Ini perintah Sang Ratu. Dengar, kalau kau tidak mengizinkan aku masuk, maka terpaksa aku akan memanggil ayah Sang Ratu. Nanti kau harus membuka pintu itu juga, kan? Maafkan aku, Yang Mulia. Sekarang kau memohon ampun kepadaku. Baru saja kau bicara tentang kewajiban dan sumpah seorang Rajput kepadaku. Sekarang setelah melihat kematian di hadapanmu, kau meminta ampun padaku. Bodoh! Kau tidak bisa memenangkan pertarungan dengan tipuanmu itu.
Aku yakin kau pasti berhasil. Omong kosong apa ini? Jalan! Ah, ah. Ah. Siapa ini? Siapa yang berani melakukan ini padaku? Hormati Raja Jansi. Samarsing, dia bukanlah musuhmu. Laki-laki yang terbaring terluka di depanmu ini adalah suruhan orang Inggris yang menyamar sebagai Samarsing. Ini harapanmu dan juga Jansi. Seorang pelayan. Di mana dia? Tuan, rencana kita gagal. Ayo, ayo. Baik. Apa kau bilang? Manu tidak mengizinkanmu masuk. Iya, aku ingin dia bisa siap pada waktunya, supaya semua ritual itu bisa selesai tepat waktu tanpa ada halangan. Itu sebabnya aku ingin bersamanya, tapi dia menolaknya. Manu! Manu, ayo buka pintunya. Manu! Manu, buka pintunya. Paman, Kak Manu sedang ganti pakaian. Katakan pada Ratu kalau ayahnya ingin bicara dengannya saat ini. Kak Manu tidak mau bicara dengan siapa-siapa sekarang. Dia sedang menjalani sumpah kesunyian. Dia sedang menjalani sumpah kesunyian. Karena itu dia tidak boleh bicara. Tapi aku sangat menghormatimu. Karena kau sangat peduli kepada anakku, Manu. Dia akan segera keluar. Ayo. Tangkap dia! Dia adalah seorang saksi. Dia yang akan membawa kita ke penjahat yang asli. Tentu yang mulia. Serahkan dia kepada kami. Kami akan selidiki dan menangkap penjahat yang sebenarnya. Awas yang mulia. Tuan Fraser, apa yang terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Di hadapan penjaga-penjagamu ini, Tuan Fraser. Aku belum tahu yang mulia, tapi kami tidak akan melepaskan dia. Dan tidak aman kalau kau tetap di sini. Kami tidak mau membahayakan hidupmu. Terima kasih, Tuan Fraser. Hari ini kau telah menyelamatkan hidupku dengan membuktikan kesetiaanmu itu padaku. Sersan, cepat lakukan sesuatu. Kirim anak buahmu ke segala tempat. Samarsing tidak boleh melarikan diri. Ayo cepat. Baiklah. Hei dengar. Ayo kemari.
Ambil ini. Sekarang katakan padaku, apakah ratu ada di dalam atau tidak? Ambil ini dan katakan padaku. Air, 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 air. Air. Iya, aku akan mengambilnya untukmu. Apa kau sudah menemukannya? Belum, Pak. Kemana dia pergi? Kurang ajar. Apa itu? Ayo! Tuan, ini kereta yang sama dengan kereta tempat kita menaruh Samarsing yang terluka saat itu. Dia pasti belum pergi jauh. Ayo cepat, cari dia! Cepat! Pergi dan cari dia sekeliling tempat ini. Samarsing tidak boleh lolos. Samarsing harus kita tangkap. Pak Motibai mengirimkan pesan bahwa Manikanika tidak ada di Durgawada. Apa? Benar, Pak. Dia bilang Manikanika pergi menolong Samarsing. Bagus sekali. Jika itu benar, aku bisa membunuh satu burung dengan satu anak panah. Apa? Tidak apa-apa. Pergi dan cari di setiap sudut Jansi. Suruh anak buahmu masuk ke setiap lorong di Durgawada. Setiap orang yang mereka temui harus diperiksa. Mereka berdua harus ditangkap. Ayo cepat, laksanakan. Air. Air. Maafkan aku yang mulia. Tanpa sadar aku melakukan kesalahan. Tapi aku terikat oleh sumpahku kepada seseorang. Makanya sekarang aku bertobat atas dosa-dosaku. Ayo serang aku! Yang mulia, aku seorang Rajput. Aku telah bersumpah pada seseorang. Meskipun harus mati, aku tidak akan mengingkari janjiku. Maafkan aku yang mulia. Tapi aku belum pernah melihatmu begitu khawatir. Ragunat, ada sesuatu yang aku cemaskan. Hatiku cemas membaca surat ini, Ragunat. Tingkah laku Samarsing itu benar-benar mengejutkanku. Aku ingin tahu dia bersumpah kepada siapa. Dan yang kedua, dia tidak mau menyerangku. Dia mengatakan serangannya atas calon istriku Manikanika itu adalah sebuah kesalahan. Membebaskan pelayan adalah kewajiban. Kenapa dia melakukan hal ini? Yang mulia, hanya Samarsing yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi masalahnya, belum ada orang yang pernah melihat dia. Makanya tidak ada orang yang bisa mengenalinya. Rasanya tidak mungkin Yang Mulia Ratu pernah bertemu dengannya. Dan dia bisa mengenali penjahat itu. Ya, Ragunat. Yang kau katakan itu adalah benar.
Aku ingin pergi ke sana untuk melakukan pemujaan. Kalau ada kesempatan, aku akan menanyakan langsung kepada calon istriku. Ayo kita pergi. Apa itu? Kalian mendengar sesuatu? Kak Samar, ini. Aku bawakan air untukmu. Ayo minumlah, Kak. Sekarang aku yakin sekali kalau Manikanika tidak ada di dalam. Aku harap semoga pintunya terbuka sekarang. Jadi tanpa aku perlu memberitahu siapapun, semua orang akan mengetahui sendiri kebenarannya. Ya ampun. Kenapa dia masih berada di luar? Motibai? Apa yang terjadi? Mereka belum membuka pintunya? Tidak. Itulah yang aku cemaskan. Dewa akan melarang seperti waktu itu kalau... Astaga. Manu, buka pintunya. Ya ampun, Manu, buka pintunya. Paman, Kak Manu sedang melakukan pemujaan. Kalau begitu kau yang buka pintunya, sayang. Suruh seseorang duduk di kamar pemujaan. Baik. Prachi, buka pintunya, nak. Dia sedang melakukan pemujaan. Mereka sudah pergi. Ayo cepat tutup pintunya. Wah, wah, wah. Kalian benar-benar keterlaluan. Kakak, apa yang kau lakukan? Aku menyentuh kakimu. Jangan lakukan itu. Kau sudah seperti kakakku sendiri. Dan bagiku kau seperti seorang dewi. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku belum berbuat apa-apa untukmu, Kak. Apapun yang kulakukan, semua itu untuk tanah airku. Jadi aku akan melakukan apapun. Perasaan yang kau miliki itu membangun kesadaran Samarsing. Kau sudah mempertaruhkan hidupmu untuk diriku. Kau tidak tahu, Kak Samar. Orang-orang Inggris yang jahat itu merencanakan persekongkolan. Supaya kau tidak bisa tiba di sana tepat waktu. Jadi aku kehilangan suamiku dan juga kehilangan kakakku. Itulah rencana yang mereka buat. Dewa memberkatimu, adik. Tapi masalahnya adalah
tindakan berbahaya yang sudah kau lakukan dalam penyamaran itu akan selalu diingat dalam sejarah. Kau juga harus pergi, adik. Mereka pasti sudah menunggumu di Durga Baiwada. Kau tidak perlu memikirkan aku, Kak Samar. Aku pasti akan tiba di sana. Dengan sepenuh hati aku menyambutmu, Yang Mulia. Selamat datang. Silakan masuk. Kalian semua cepatlah masuk terlebih dahulu. Aku ingin bicara dengan Moropan yang terhormat ini. Baik. Ya, Yang Mulia. Perintahkan aku. Tidak, Moropan. Aku punya satu permintaan. Apa? Kalau kau mengizinkan, aku ingin bicara dengan putrimu setelah dia melakukan pemujaan nanti, Moropan. Tapi, pembicaraan ini tidak ada yang serius. Keinginanmu adalah perintah untukku, Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia bisa duduk di sini. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku dengar jika seorang suami duduk di samping istri dan berdoa, maka hidup mereka pasti akan bahagia selamanya. Motibai, kau tidak menyadari kebiasaan dan tradisi kami, pengantin laki-laki dan perempuan. Tidak duduk bersama dalam pemujaan sebelum mereka mengucapkan janji pernikahan. Pengantin perempuan memulai pemujaan, lalu pengantin laki-laki yang melanjutkannya. Pertama-tama, Ratu akan berjalan mengelilingi Dewi, lalu kedua mempelai akan memakai sindur. Manika-nika, tolong mulailah berjalan mengelilingi Dewi. Moropan, pakaikan dulu sindur kepada pengantin perempuan, baru pengantin laki-laki. Cadarnya pasti harus dibuka saat memakaikan sindur itu.
Tarik tirai di antara pengantin perempuan dan laki-laki. Yang mulia, mohon duduk di sebelah sini. Sekarang persembahkan ini pada Dewi. Ini akan membebaskan anak perempuan dari hutang ayahnya. Sekarang dia berhak untuk menjalani pernikahan dengan suaminya. Sundar, kau boleh keluar sekarang. Ya ampun, kita selamat. Kamanu dari mana saja kau? Aku datang tepat waktu, kan? Tapi Kamanu, bagaimana mungkin kau tiba-tiba datang? Aku pergi dengan wajah tertutup dan aku kembali dengan cara yang sama. Saat aku kembali, Tidak seorang pun yang tahu kalau Sundar yang duduk di tempatnya Ratu. aku tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan kalian. Kami ini kan pelayanmu, jadi kami harus mematuhi semua perintahmu, kan? Tidak, Mundar. Aku tidak pernah menganggap kalian sebagai pelayanku di sini. Aku selalu menganggap kalian adalah teman-temanku. Manu, Manu, Yang Mulia Raja ingin bicara denganmu. Ayah tidak mengerti kenapa dia ingin bicara denganmu secara mendadak seperti ini. Apa mungkin dia sudah mengetahui kalau kau keluar dari tempat ini, Manu? Apa dia ingin membicarakan itu? Tidak, Ayah. Itu tidak mungkin. Sayang, kau tunggu saja di sini. Ayah akan memanggil Yang Mulia Raja. Dan ingat, pastikan tirainya tertutup saat kalian berdua sedang bicara. Kalian tidak boleh saling bertatapan. Karena seperti tertulis dalam kitab suci, tidak sepantasnya wanita yang belum menikah itu bertatapan secara langsung. Ayah akan memanggil Yang Mulia Raja ke sini. Kamanu, Raja sudah datang. Salam kepada Raja Jansi. Salam. Ayah mengatakan padaku kalau kau ingin menanyakan sesuatu padaku. Benar. Tidak ada yang serius, Mandika. Tapi ada satu masalah yang sebenarnya yang ingin aku bicarakan denganmu. Tentu saja. Katakanlah, aku akan mencoba menjawabnya. Dan mungkin aku bisa mencari jalan keluarnya juga. Tadi aku baru saja menghadapi pertarungan dengan Samar Singh. Dia adalah orang yang menyerang iring-iringanmu yang waktu itu datang dari Bitur. Tapi ternyata Samar Singh menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya di hadapan rajanya, maka itu benar-benar sebuah pertobatan. Jika seseorang sudah bertobat, maka kesalahan itu sudah tidak ada lagi. Kalau benar begitu, lalu kenapa dia membantu membebaskan pelayan yang ingin menghancurkan nama baikmu dari dalam penjara Mandika? Ini adalah kejahatan, sementara dia mengatakan itu adalah sebuah kewajiban. Dewa Krishna sudah menuliskan tentang kewajiban dalam Bhagavad Gita. Tapi terkadang, sudut pandangmu bisa mengubah pemahamanmu tentang kewajiban. Kejahatan dalam sudut pandang seseorang mungkin merupakan kewajiban bagi orang yang lain.
Aku kagum mendengar jawabanmu, Manikanika. Tapi sebagai seorang raja, aku berkewajiban mengetahui bagaimana seorang penjahat yang begitu kejam bisa berubah seperti itu. Dengar Yang Mulia, tidak ada yang tahu kapan sebuah peristiwa akan mengubah seseorang. Seorang penjahat kejam bisa berubah menjadi orang baik dalam sekejap. Jika ada penghalang mendapatkan jalan keluar, maka raja wajib menganggapnya bukan sebagai masalah. Dia pasti akan menemukan jalan keluarnya. Apa aku akan menanyakan yang lainnya, Yang Mulia? Aku sudah siap untuk menjawabnya. Tidak. Terus terang saja aku senang bicara denganmu. Kau telah menjawab semua pertanyaanku dengan sangat cerdas dan apa adanya. Dari mana kau mempelajari ilmu seperti itu, Manikanika? Ada beberapa hal dalam hidupku yang dibicarakan saat aku tumbuh besar. Aku sudah melihat ayahku memecahkan setiap masalah menggunakan kitab suci. Lalu kakekku dan guru Tatya selalu memberiku bimbingan. Terima kasih, Manikanika. Aku mendapat jawaban dari semua pertanyaanku. Aku harus pergi sekarang. Yang Mulia, Ada apa? aku mohon perjuangkanlah tanah airmu. Aku merasa beruntung karena saat ini aku membawa jimatmu. Dan hari ini aku memberikan jimatku untukmu. Aku harap ini bisa melindungimu.